Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Fahidin, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, puji syukur, alhamdulillah, kesempatan malam hari ini Allah pertemukan kembali di majelis yang mulia ini sesuai dengan apa yang telah menjadi agenda kesepakatan kita bersama. Kipas anginnya dengan patennya, Mas. Kipas angin ya. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, malam hari ini kita akan memasuki tafsir surah As-Sams per ayat. Tapi sebelumnya mari kita tadarus tilawah bersama. Segera disiapkan surah As-Sams. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal-laili idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها
كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, pertemuan yang lalu telah kita selesaikan untuk penjelasan secara global apa makna yang terkandung di dalam surah Asy-Syams ini. Dengan kita memahami dari penjelasan global itu akan memberikan satu gambaran secara rinci apa yang terkandung di dalam surah Asy-Syams. Nah, setelah penjelasan global itu kita pelajari bersama, maka malam hari ini kita akan masuk penjelasan per ayat. Ayat yang pertama, wasyamsi waduhaha. Apa maknanya kemarin? Demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, pada ayat yang pertama ini Allah bersumpah dengan makhluknya yang dalam ayat ini dengan menyebut matahari. Pertemuan-pertemuan yang telah lalu telah kita pelajari apabila suatu makhluk itu dijadikan apa? Sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya sesuatu itu, makhluk itu memiliki keistimewaan, memiliki kelebihan-kelebihan. Nah, maka dari itu nanti apa kelebihan
matahari pada ayat ini yang notabene dijadikan media sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh ahli tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya memberikan satu penjelasan, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan matahari dan dengan cahayanya, karena di dalamnya itu terdapat tanda-tanda yang menunjukkan sempurnanya kekuasaan Allah, ilmu Allah, dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menyebut matahari dan cahayanya, itulah tanda sempurnanya kekuasaan Allah, sempurnanya ilmu Allah, dan sempurnanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh di dalam matahari ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak diketahui oleh sebagian orang. Jadi tidak semua orang mengetahui jika matahari terbit dan bersinar, berapa besar di bumi ini tegangan listrik yang terpenuhi. Kira-kira siapa yang tahu? Jadi dengan matahari yang bersinar, memancarkan sinarnya yang seperti itu, terus berapa besar? Kalau itu ingin diukur tegangan listrik yang bisa memenuhi bumi itu. Kalau kita tanya ke PLN, tanya petugas PLN, berapa kekuatan listrik di kecamatan ini? Dijawab nggak? Jawab nggak? Berapa besar kekuatan listrik di kecamatan ini? Dijawab nggak oleh PLN? Dijawab. Kembangkan lagi kekuatan listrik satu kabupaten, dijawab enggak? Dijawab. Coba tanyakan, berapa kekuatan tegangan listrik pancaran sinar matahari? PLN gimana? Gak mungkin akan bisa jawab. Nah, disitulah merupakan satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan matahari itu buah-buahan akan bisa masak, bisa matang. Buah-buahan butuh sinar matahari enggak?
butuh tambah sekali. Maka buah-buahan akan bisa matang. Termatangnya matang secara sempurna, alami. Masya Allah, coba rasakan buah yang matang karena kena sinar matahari alami dengan buah yang matang karena dia apa? Nah, dikarbit, akan jauh berbeda rasanya. Nah, disinilah sama, karbit itu untuk apa? Memanaskan. Jadi panasnya karbit dengan panasnya sinar matahari akan berpengaruh kesempurnaan matangnya suatu buah. Begitu juga pepohonan itu akan bisa tumbuh dengan baik. Berarti bukan hanya manusia tok yang apa? Yang butuh sinar matahari, bukan manusia tok. Buah-buahan butuh, tumbuh-tumbuhan butuh, dan masih banyak lagi manfaat yang ada pada matahari itu. Dan itulah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu matahari. Penjelasan dari para ulama. Sedangkan waduhaha, jadi firman Allah pada ayat 1, waduhaha, bermakna menurut Mujahid yaitu sinarnya di waktu pagi. Itu Mujahid. Jadi, dan sinarnya kapan? Maksudnya di waktu pagi. Tapi Qatadah mengatakan artinya tidak hanya pagi tok, tapi apa? Seluruh siang hari, dari apa? Dari pagi sampai sore. Itu Qatadah. Jadi tidak hanya pada pagi hari saja. Begitu juga menurut Ibnu Jarir. Jadi matahari dan sinarnya selama pagi sampai sore hari. Matahari merupakan makhluk terbesar yang bersinar di waktu duha. Coba kita lihat di waktu duha, ada enggak makhluk yang memberikan sinar selain matahari? Tidak ada. Tidak ada. Dan waktu itulah sangat dibutuhkan bagi setiap makhluk, utamanya kita manusia. Kalau sudah mulai matahari menampakkan dirinya, ini sudah mulai siang ini. Nah, sehingga aktivitas bagi manusia akan segera mulai untuk dilaksanakan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan matahari itu menyinari seluruh alam, menyinari seluruh alam sampai lapisan-lapisan yang paling dalam.
dan cahayanya menembus lubang yang paling kecil. Coba perhatikan, meskipun ada lubang apa? Kecil, nek penjenengan pirsani tetap itu akan tembus, akan masuk. Coba lihat orang yang biasanya memperbaiki apa itu? Nek zaman dhisik cilik anak dhewe apa ya? Dandang, kenceng, panci, sing di apa yang ngene dhisik? Di patri. Nah, ketika kecil kan melihat itu. Niki bocor niku, Pak. Matur kepada petugasnya. Terus petugasnya itu apa? Nah, menerawangkan kepada sinar matahari meskipun itu kecil tetap akan tembus. Oh, nggih lah niki napa? Nah, coba sekiranya tidak ada sinar matahari ngono, Pak niki bocor, bocore pundi nggih? Nah, malah podo bingung itu. Apa dadak golek banyu sih padahal di patri melarak led. Iya. Dengan sinar matahari itulah luar biasa. Jadi sampai bisa menembus lubang yang paling kecil. Termasuk gua-gua itu pun dapat dicapai oleh matahari. Bismillah. Nah, kita lihat beberapa kelebihan matahari. Salah satu fungsi umum dari matahari itu adalah sebagai sumber apa? Energi yang paling apa? Besar di dunia ini. Sumber energi yang paling besar di dunia ini. Mula ada namanya apa itu? Penggerak tenaga matahari. Apa namanya? PLTS, penggerak pembangkit listrik tenaga surya. PLTS, penggerak listrik tenaga surya. Coba kalau penjenengan perso, berapa harga komponen ketika siang hari itu untuk menyadap energi panasnya matahari, terus nanti ketika apa? Ketika malam itu berfungsi bisa menghidupkan lampu. Coba bayangkan. Kita bisa buat seperti itu enak, wis ora gunake apa nggo? Ora gunake listrik kuwi engko. Wis tapi alatnya yo mahal. Ada komponen itu ketika siang hari itu menangkap itu tenaga surya kuwi. Lagi ketika matahari tenggelam udah mulai untuk menggerakkan tenaga surya itu. Itu sumber energi yang paling besar dan seluruh makhluk yang ada di dunia ini sangat membutuhkannya. Matahari sebagai tanda kekuasaan Allah. Dilihat surah Al-Fussilat. Surah Al-Fussilat, bahwa matahari adalah sebagai tanda kekuasaan Allah. Namanya kekuasaan Allah berarti tidak ada siapapun yang akan bisa
memfungsikan, memperjalankan matahari itu. Surah Al-Fussilat ayatnya 37. Surah Al-Fussilat surah yang keberapa? 41. Surah yang ke-41 ayatnya 37. Wa min ayatihil lailu wan naharu, terus wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahillazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, kita lihat, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, sebagian, berarti sebagian itu apa? Nah, tidak semuanya, masih banyak yang lainnya, masih banyak yang lainnya. Allah katakan ini sebagian saja. Apa itu? Malam dan siang. Terjadinya perubahan malam dan siang itu adalah tanda kekuasaan Allah. Nyatanya tidak ada manusia sampai saat ini yang bisa mempercepat apa? Malam atau mempercepat siang. Nggak ada. Malam panjang, siangnya diperpendek. Seandainya ada manusia yang bisa seperti itu, enak toh, posoknya pendek, iya toh, nggak malamnya panjang. Nah, kalau golek duit, jadi malamnya siangnya panjang, malamnya pendek. Nggak bisa. Karena apa? Itu sebagai tanda kekuasaan Allah. Matahari dan bulan, tanda kekuasaan Allah, memperjalankan matahari, memperjalankan bulan, itu kekuasaan Allah. Nggak ada manusia yang bisa memperjalankan, menghentikan, nggak bisa. Matahari dan bulan. Nah, karena itu semua hanya sebagian tanda Allah, maka janganlah sujud kepada matahari, dan juga jangan pula bersujud kepada bulan. Ada enggak orang yang bersujud kepada matahari? Ada. Nggak boleh. Allah sudah memberikan satu garis. Itu hanya sebagai tanda kekuasaan Allah. Jangan disembah. Tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Apa? Ya tadi matahari, bulan. Itu. Jadi bersujud kepada yang menciptakannya.
Nah, maka hal yang seperti ini pernah kita membaca proses kisahnya siapa? Proses kisahnya siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihis salam tatkala mencari siapa? Tuhannya, dengan melalui pengalaman empiris. Nah, hebatnya di sini. Hebatnya di sini. Sehingga ia berhasil menemukan Tuhan yang sebenarnya. Bagaimana proses Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika ingin menemukan Tuhannya dan berpegang jangan kalian menyembah matahari dan bulan dan sebagainya? Coba dilihat pada surah Al-An'am. Ini sering dikisahkan. Nah, setelah ngaji kita tahu, oh sumbernya di sini toh, kan gitu. Terkadang kita kan baru mendengar apa? Mendengar apa? Ceritanya toh? Mendengar ceritanya. Mendengar ceritanya, dan cerita yang dari mulut ke mulut itu bersumber dari mana? Nah, setelah kita ngaji secara urut, kita akan mengetahui, oh cerita yang pernah kita dengar dulu dari entah bapak kita sendiri, entah dari orang lain, tentang proses Nabi Allah Ibrahim mencari Tuhannya, terdapat pada surah Al-An'am ayat 75, mulai 75. Coba dilihat surah Al-An'am, surah yang keberapa? Nah, yang ke-6. Ayo dibuka mulai ayat 75. Wa kadzalika, terus nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardh waliyakuna minal mukinin. Dan demikianlah, pelan-pelan kita pahami, dan demikianlah kami perlihatkan, kami siapa? Kami Allah perlihatkan kepada Ibrahim apa? Tanda-tanda keagungan. Kami siapa? Allah, yang terdapat di mana? Di langit dan bumi. Dan kami perlihatkannya agar dia termasuk orang yang yakin. Maunya siapa ini? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tujuannya Allah. Allah memperlihatkan keagungan yang terdapat di langit dan di bumi itu dalam rangka biar orang itu tambah yakin. Yakin apa? Kalau itu adalah kekuasaan Allah. Tapi jangan disembah. Hanya yakin saja bahwa itu ada yang menciptakannya. Nah, terus bagaimana Nabi Allah Ibrahim dalam proses ini diperlihatkan keagungan Allah di langit dan di bumi? Terus 76-nya. Falamma janna alaihi lailu, terus ra'a kaukaban qala hadza rabbi falamma
afala qala la uhibbul. Nah, kita lihat penjelasannya. Ketika malam telah gelap, ketika malam telah gelap. Nah, ini mulai Allah apa? Menampakkan apanya? Kekuasaan, keagungannya, tanda-tandanya. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang. Siapa ini? Ibrahim. Pernah kita dengar cerita seperti ini? Iya, tapi belum pernah membaca ayatnya? Belum. Lah malam ini tahu. Oh, berarti kisah-kisah yang tahu diceritakan kayak di sini ini tempatnya. Proses Nabi Allah Ibrahim untuk menemukan Tuhannya. Siapa yang harus diibadahi? Karena apa? Karena Nabi Allah Ibrahim berhadapan dengan masyarakat yang menyembah berhala, dan berhala itu diciptakan oleh manusia, utamanya bapaknya produsen berhala. Maka Nabi Allah Ibrahim nggak menerima. Loh kok ngene? Wah, saya tak mencari Tuhan yang harus disembah yang mana? Allah mulai tampakkan tanda-tanda itu. Nah, dan melihat dia itu sebuah bintang. Di mana? Di langit. Waktu malam. Dia berkata, dia siapa? Nah, namanya orang yang mencari. Inilah Tuhanku. Nah, inilah Tuhanku. Kelip-kelip, gemerlap, padang, tinimbangane berhalane kaumku, kan gitu toh. Inilah Tuhanku. Berhenti di situ? Enggak. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, hilang, Ibrahim berkata, gimana katanya? Saya tidak suka kepada yang tenggelam. Wah, mau tak kadake apa? Tuhan, tapi kok tenggelam? Wah, mau aku. Nah, karena apa? Memang tujuan Allah menampakkan itu ayat 75 tadi untuk apa? Biar yakin, tapi jangan disembah, hanya biar yakin bahwa itu adalah kekuasaan Allah. Ya. Pertama lihat apa? Bintang 76. Sekarang 77. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalimin. Dhalin, maaf. Kemudian tatkala dia melihat bulan, siapa ini? Ibrahim melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Wah, kira rada apa iki? Rada gede iki, agak besar nih daripada bintang. Wah, cahayanya lebih terang daripada bintang. Nah, itu anggapan apa? Anggapan Ibrahim, karena namanya ingin mencari. Tetapi setelah bulan itu terbenam, Ibrahim berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku,
pasti aku termasuk orang yang sesat. Berarti Nabi Allah Ibrahim nggak gelem lagi menerima sesuatu yang hilang, tenggelam. Ayat 78. Falamma ra'ash samsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, ini Tuhanku, ini yang lebih besar. Ibrahim begitu. Nah, pertama kecil, yang kedua besar tapi agak terang. Tapi kalau yang ini besar lagi terang. Ya ini Tuhanku. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Nah, karena kaumnya menyembah siapa? Menyembah berhala. Terus Nabi Allah Ibrahim mencari Tuhan. Nah, kemudian 79 Nabi Allah Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada siapa? Rabb. Nah, ini Nabi Ibrahim sudah menyimpulkan, aku menghadapkan diriku kepada Rabb. Siapa Rabb? Yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, disinilah bahwa matahari sesuai yang kita kaji malam hari ini hanyalah sebagian kecil tanda kekuasaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah sudah membatasi jangan kalian itu bersujud kepada matahari, tapi hendaklah kamu bersujud kepada siapa? Allah yang menciptakannya. Pada Quran apa tadi? Surah Al-Fussilat ayat 37. Nah, jadi itulah berbicara matahari adalah sebagai tanda keagungan dan kekuasaan Allah. Apabila ditanyakan kepadamu, dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Nah, bagaimana kamu akan bisa mengenal Rabb? Bagaimana jawabnya? Bagaimana jawabnya? Loh, bisa jadi nanti satu saat ditanya oleh orang lain, kamu itu menyembah siapa? Allah. Bagaimana kamu bisa mengenal Allah, mengenal Rabbmu? Oh, nggak kenal kok ibadahi misalkan, mungkin dijebak.
Bagaimana untuk mengenal Rabbmu? Maka jawabnya adalah dengan tanda-tanda kekuasaan dan makhluk-makhluknya. Nah, di antara tanda kekuasaannya adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Sesuai yang kita kaji di sini adalah matahari. Itu cara mengenal Rabb, yaitulah Rabb. Seperti perjalanan siapa tadi? Nabi Allah Ibrahim baru mengenal Rabb setelah melihat tanda-tanda, menyimpulkan, oh berarti inilah Rabb yang menciptakan matahari dan menciptakan bulan. Itu cara mengenal Rabb. Maka perintahnya tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Jadi berpikirlah kamu itu tentang apa yang diciptakan Allah, tapi nggak perlu kamu berpikir tentang zat Allah. Nah, dengan berpikir, dengan merenung tentang apa yang diciptakan Allah, itulah sebagai bentuk kita untuk mengenal Rabb. Nah, makanya kita ini dituntut untuk banyak merenung. Iya, tafakkur, banyak berpikir, banyak merenung. Merenung tentang kekuasaan Allah, silahkan. Dan itu diperintahkan untuk merenung. Mengapa kita harus merenung? Karena perenungan itu merupakan pondasi dan kunci amal kebaikan. Jadi merenung itu merupakan pondasi dan kunci amal kebaikan. Dan dengan perenungan itu tergugahlah seseorang hamba untuk mengagungkan Tuhannya. Seperti siapa tadi? Seperti Nabi Ibrahim. Itu karena perenungan. Hasil perenungan akhirnya memberikan satu dorongan bagi seorang hamba itu untuk mengagungkan Tuhannya. Maka kalau kita itu misalkan sedang keluar daerah yang jauh sana, yang biasa kita kenal dengan apa? Dengan apa? Perenungan alam semesta. Kita akan bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau kita di pantai, apa yang kita renungkan? Melihat pantai yang seperti itu luasnya, tidak jelas di mana batasnya, terus air yang seperti itu penuhnya, bergelombang, ombak yang menggunung. Nah, dengan perenungan itulah akan memberikan motivasi tergugah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka merenungkan ayat Allah itu kan ada dua. Ayat apa? Ayat qauliyah. Qaul ya berarti firman, qaul kan ucapan toh, firman toh, Quran itu. Kauniyah berarti apa? Yang tercipta, alam yang tercipta. Di samping itu menggugah, mengagungkan kepada Tuhannya juga akan bisa menambah keimanannya. Coba dibuka surah Al-Anfal ayat 2. Surah Al-Anfal
Surah Al-Anfal ayat 2. Ya. Surah Al-Anfal, dengan merenung itu akan bertambahlah iman kita. Karena apa? Sifat iman itu bisa apa? Bertambah dan bisa berkurang. Lah, agar iman itu bertambah, merenung akan ciptaan Allah. Di surah Al-Anfal ayat 2 Allah berfirman, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Terus wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Nah, di sini coba penyanyi persani, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka tentang ayat-ayatnya. Nah, ketika ayat-ayat Allah itu dibacakan kepada mereka dan mau merenungi, apa kata Allah? Bertambahlah apa? Iman mereka. Ya, bertambahlah iman mereka. Maka dengan merenungkan ayat-ayat Allah akan menambah iman seseorang. Maka kita harus mengantisipasi kalau sifat iman pada diri manusia naik dan kadang-kadang menurun, bertambah dan berkurang, kita upayakan agar iman itu bertambah. Kita sering bertafakur, berfikir, merenung terhadap ayat-ayat Allah. Merenung ayat-ayat Allah itu merupakan ibadah. Jadi merenung itu ibadah. Ibadah apa? Ibadah hati. Itu ibadah hati yang paling utama. Utama itu apa toh? Yang pokok dan efektif untuk memotivasi. Apa motivasi? Memberikan dorongan bagi seseorang untuk melakukan amal kebaikan. Akan mendorong orang melakukan satu kebaikan kalau orang itu terbiasa merenung. Oh iya ya, oh iya ya, sehingga terdoronglah orang itu untuk melakukan amal kebajikan, sebagaimana disampaikan oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullah berkata, at-tafakkuru miftahur rahmah, ala tara annal mir'ah yatafakkaru fayatuba. Merenung atau tafakur itu adalah miftah. Apa miftah? Miftahun. Apa miftahun? Kunci. Jadi bertafakur, merenung itu adalah kunci turunnya rahmat. Ya. Pembuka rahmat, kunci turunnya rahmat. Tidaklah kalian memperhatikan ketika seseorang merenung lalu dia bisa bertaubat. Iya, rata-rata orang itu sudah merenung dengan kondisi yang pasrah kepada Allah akan menemukan
apa? Turunnya rahmat dan terbukalah orang itu untuk bertaubat. Merenung adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah di surah Luqman. Yang buka. Kita disuruh merenung karena Allah yang merintahkan. Allah yang merintahkan. Allah yang perintahkan, yaitu surah Luqman ayat 29. Alam tara annallaha yulijul laila fin nahari, terus wa yulijun nahara fil lail, terus wa sakhkhara syamsa wal qamar. Tidakkah kamu memperhatikan, lah ini apa namanya? Merenung bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke siang dan memasukkan siang ke malam, dan dia tundukkan matahari dan bulan. Nah, ini perintah untuk merenung. Coba direnungkan bagaimana siang terus hilang masuk malam, malam hilang masuk siang, terus Allah tundukkan matahari bulan menurut maunya Allah Subhanahu wa taala. Itu disuruh untuk merenungkan, seperti pelajaran yang tadi telah kita baca, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hikmah perenungan. Apa hikmah orang itu mau merenung terhadap keagungan, kekuasaan, tanda-tanda kebesaran Allah? Yang pertama, akan bisa menemukan hikmah dan pelajaran pada setiap sesuatu yang direnungkan itu. Itu pasti. Jadi orang kalau mau merenung, bertafakur, akan mendapatkan hikmah dan pelajaran dari apa yang direnungi itu. Yang kedua, dengan perenungan akan mendapatkan keberuntungan hidup di dunia dan di akhirat. Tertulis pada surah Al-A'raf ayat 69, fazkuru ali Allahi fazkuru ali Allahi la'allakum tuflihun. Al-A'raf 69. Iya, Al-A'raf 69. Itu potongan ayat agak di tengah. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah. Nah, enggak tafakur ini. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah supaya kamu tuflihun, apa? Mendapatkan keberuntungan. Jadi yang akan mendapat keberuntungan ya dirinya sendiri itu. Maka Abu Darda berkata, tafakkara sa'atan
khairun min qiyamil lailah. Merenung sesaat itu ya, sedilu lebih bernilai daripada melakukan ibadah sunnah semalam. Ya. Karena apa? Merenung akan mendapatkan hikmah dan pelajaran meskipun sebentar. Jadi untuk melakukan satu amalan-amalan ke depannya itu hasil merenung, maka lebih bernilai daripada melakukan ibadah sunnah semalam. Tapi rata-rata orang itu merenung dengan ibadahnya banyak apa? Banyak ibadahnya. Padahal merenung itu kunci tadi. Miftahun, kunci untuk orang melakukan amal kebaikan. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, hubungannya dengan ayat 1 ini, masalah matahari, di dalam Islam pelaksanaan ibadah itu pun banyak yang terkait dengan peredaran matahari. Iya kan? Ini luar biasa. Maka sampai dijadikan sumpah oleh Allah. Jadi dalam pelaksanaan ibadah itu banyak terkait dengan peredaran matahari. Contohnya apa? Salat. Pada surah Al-Isra ayat 78, aqimis sholat lidulukis syamsi ila ghasakil lail. Dirikan sholat dari sesudah matahari tergelincir. Hubungannya dengan matahari, ya kan? Iya, maka sampai dijadikan media sumpah karena dijadikan sebagai pedoman orang beribadah. Sholat. Ada lagi fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub. Dan bertasbihlah. Mana ibadahnya? Tasbih dan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari. Zikir pagi. Masya Allah. Dan juga sebelum terbenam, maka zikir petang sore. Surah Qaf ayat 39. Ada lagi ibadah apa? Berbuka puasa. Berbuka puasaan pun terkait dengan apa? Terbenamnya matahari. Tunggu dulu matahari biar terbenam, baru nanti buka. Matahari yang dijadikan satu pedoman. Termasuk dalam ibadah apa? Berhaji. Waktu apa? Melontar jumrah. Kapan? Ketika matahari telah tergelincir. Lagi ketika tanda-tanda turunnya Lailatul Qadar, matahari terbit tanpa radiasi, jadi tanpa memancarkan apa? Sinar yang panas, tapi redup nganggo matahari. Masya Allah. Jadi banyak sekali ibadah-ibadah yang ditentukan hubungannya dengan matahari. Maka pantas kalau Allah bersumpah pada ayat yang pertama pada surah Asy-Syams ini, wasyamsi. Mudah-mudahan satu ayat malam hari ini dapat kita mengerti sehingga akan bisa menambah satu ilmu pada kita, nambah iman kita, sehingga mendorong kita untuk melakukan satu amal kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.